Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat adalah ilmu yang menghakikat segala sesuatu. Segala sesuatu berarti kebenaran terdalam, kebenaran fundamental atau kebenaran hakiki. Dalam kejayaan epistemologi, Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. 1. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah Philosophische Grundsätze. Pancasila atau gagasan tersebut merupakan perenung filosofik Soekarno atau atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPU PKI pertama persisnya pada tanggal 1 Juni 1945. Namun ide tentang filosofis belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adanya politik untuk menarik perhatian anggota sidang. Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia. 2. Pada era pemerintahan Soeharto. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Waldhausing. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. 3. Era Reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar rasionisnya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat beragam dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungannya yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie mengatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialek reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila sebagai tersandar di sebuah lorong sungai justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Habibie 2019 abad 1 sampai 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tentangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa
kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghasilkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara.